Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Selasa 15 Agustus 2023. Saya Romo IA. Salam hormat. Selamat pagi saudara-saudari, berkat dalam rahmat dan kasih Allah menyertai kita, sehingga kita mampu menjalankan kewajiban sebagai utusannya dengan sempurna adanya. Maka untuk itu kita bekali perjalanan hari ini dengan kekuatan sabda dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 10, lalu dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 14. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga." Lalu Yesus bersabda lagi, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu, daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian pula Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mengikuti Yesus butuh penyerahan diri yang sempurna. Sebagaimana anak kecil yang selalu mengandalkan orang tua maupun mereka yang sudah dikenal, begitulah kita sebagai orang beriman. Adalah Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita. Ketika sedang gembira, bahagia maupun susah dan sedih, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber semangat hidup. Saudara-saudara, untuk memiliki hati yang berserah seperti anak kecil itu, kita perlu kerendahan hati dan keseriusan mengikuti Yesus. Ada banyak tindakan yang membuat kita bisa dekat dengan Tuhan, tetapi sekali lagi butuh hati dan batin yang sempurna pula. Jika kita mengakui sebagai orang beriman, maka segala yang kita lakukan, katakan, pikirkan dan rasakan harusnya juga mengungkapkan iman itu. Dan juga refleksi yang kita tanamkan harusnya bersumber dari iman kepada Tuhan. Saudara-saudari, keseriusan mengikuti Yesus tidak pernah mengenal kata berhenti. Kapanpun dan dimanapun kita selalu dituntut membentuk hidup sebagai orang beriman. Pemurnian diri diperlukan setiap saat agar kita bisa merekonstruksi bangunan hidup secara lebih baik lagi. Menimba semangat rohani sebagai bekal hidup juga senantiasa menjadi kewajiban kita semua. Maka mari kita renungkan pada hari ini, bagaimanakah cara kita untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang beriman itu? Apakah cukup melalui doa-doa pribadi, melalui ekaristi, membaca sabda, atau melalui hal lain yang disesuaikan dalam rutinitas hidup kita sehari-hari? Mari kita mohon rahmat agar mempunyai semangat pembaruan diri demi kesempurnaan hidup sebagai murid Yesus. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perjalanan hari ini. Sebab hanya Engkaulah yang menjadi sumber dan pusat hidup kami. Kiranya kami selalu memilih pada jalan kebenaran dan berani mengalahkan segala godaan kejahatan yang selalu mengintai kami. Kuatkan kami di dalam daya Roh-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, keluarga kita dan perjalanan hidup hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Salam mendoan.